Salam sejahtera dari HKBP Karnolong, Gereja HKB tertua di Pulau Jawa. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami memuji-Mu karena kasih dan kebaikan-Mu memberkati kami sampai saat ini, dan Tuhan memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk tetap setia, berpegang dan percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Dan yang menjadi ayat renungan bagi kita ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga supaya jangan jatuh. Pencobaan bisa berarti tes atau ujian, uji kemampuan, evaluasi. Namun juga bisa berarti bujukan berbuat dosa atau temptation. Tuhan mengizinkan sesuatu ujian dan bujukan terjadi untuk memurnikan dan memperkuat iman kita. Namun ingatlah selalu, bujukan, pencobaan, di dalamnya terkandung tipu daya yang sangat besar, yang ingin menjatuhkan kita untuk meragukan firman Tuhan dan anugerahnya. Berjaga-jaga dan berdoalah. Mari kita tetap waspada, sadar dan tekun dalam doa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita tidak jatuh ke dalam bujukan kuat dari musuh Tuhan, musuh kita, iblis. Dari kodrat berdosa kita yang melekat di dalam diri kita, dan juga bujuk rayu duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tiga kekuatan besar ini, iblis, kodrat berdosa, dunia, ada dekat sekali dengan kita. Bahkan di mana kita berada, dia ada di sana. Keinginan berdosa bertemu dengan bujukan iblis dan rayuan duniawi, dan bisa memerangkap kita di dalam maut. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah dengan berdoa, dengan penuh iman dan kesadaran. Iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ingat jugalah dan sadarilah, ketahuilah bahwa Tuhan juga selalu ada bersama dengan kita. Dia besar kuasanya, dia ada untuk kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjaga kita supaya kita tidak terjebak oleh tipu daya dosa si jahat. Berjaga-jaga dan berdoa agar jangan lalai, jangan abai, jangan melupakan atau meninggalkan Tuhan, terutama saat-saat kita mengalami situasi yang sulit dan berat, bahaya yang menghadang kita. Mungkin karena berbagai penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin karena kita kehilangan rezeki, atau mungkin disisihkan, diancam, dianiaya, lalu kecewa, bingung, mau memilih apa. Berjaga-jaga dan berdoa supaya menang menghadapi bujuk rayu dan tipu daya si jahat. Yesus sendiri, Tuhan kita, dia berjaga-jaga dan berdoa saat-saat ketakutan menghadapi penderitaan, ancaman kematian di depannya. Ia berjaga-jaga, berdoa, dan katanya kepada Bapanya, "Jika boleh, ya Bapa, lalukanlah daripadaku cawan itu, tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu jadilah." Yesus bergumul dan memerintahkan, mengingatkan para murid-Nya
untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa, tetapi mereka tertidur. Ingatlah selalu, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di tubuh maut yang lemah ini, bujukan dunia, iblis, kodrat berdosa hanya dapat ditaklukkan dengan keyakinan, kesadaran penuh akan kebenaran firman Tuhan. Keyakinan kepada Tuhan mendorong kita untuk tetap setia, berjaga-jaga, dan berdoa. Doa adalah kekuatan yang dahsyat dari Tuhan untuk kita tetap sadar dan tidak terjebak di dalam tipu daya si jahat. Berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, Engkau mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah pergumulan kami, bahkan di tengah-tengah godaan yang datang dari dunia ini untuk menipu kami, untuk menjebak kami, tolong kami Tuhan untuk tetap setia berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap percaya Engkau Tuhan ada bersama dengan kami, menjaga kami, menuntun kami sehingga kami tidak jatuh ke dalam ragam pencobaan yang membuat kami jatuh dan jauh daripadamu. Ya Tuhan Allah, kami berdoa jika ada di antara kami yang percaya kepadamu sedang di dalam pencobaan, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka untuk datang kepada Tuhan, berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Lepaskanlah mereka dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau yang mengasihi kami kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin.